manfaatatuhu salatun faka'annama witira ahluhu wa maluhu. Sayyidina Isa ninggalin sembahyang salat, maka seakan-akan dia sudah kehilangan keluarganya dan harta bendanya. Jadi namun harta benda tetelang bapak ibu susah tak pendek, susah. Coba menuntan keberangan ikenan lamun duwe bandar teduan telang sih susah tak berembe, lamun telangan sholat harus lebih susah daripada kehilangan harta benda atau keluarga kita. Jadi marak niki pengendikan Rasulullah lagu, katanya dia percaya kepada Nabi, cinta kepada Nabi, tetapi urusan sholat saja yang disabdakan oleh Rasulullah dia abaikan. Mau berembe ke cara cinta jarin bohong jadi niki kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang tiang muliakan dan hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz, segenap hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah dengan barokah dan maunah pertolong lekan Allah Ta'ala yang pelenggo sami boleh hadir di masjid sak mulia niki untuk tiang pelenggo sami beri kuryuk mengisi kesempatan sekedik waktu yang sangat mulia, sangat diijabahkan oleh Allah, yaitu antara maghrib dan isya. Mawinan niki ngiring teberi kriuk mengawali pertemuan yang pelenggo sami makin dengan membaca surat Al-Fatihah Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala icanin tiang pelenggo sami umur yang barokah, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan yang pelenggo sami diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW kelak di yaumil mahsyar. Di sayyidina Rasulullah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa la ruha jami'il awliya'i al-arifin wa al-ulama'i al-amilin wa la'immatil mujtahidin wa syuhada'i was salihin wa khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa Sayyidina Syekh Al-Alim Al-Allamah Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Malibari wa Sayyidina Syekh Al-Allamah Abi Bakar Uthman bin Muhammad Syata Dimyati Al-Bakri wa li masyayikhina masyayikhina inna Allah ta'ala yuqaddisu arwahahum fil jannati wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina wa alal muslimina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Terakhir tipak kedua dengan toa tiang pelenggo sami papuk balot seluruh para tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan dalam makbarahnya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah.
Semoga anak cucu kita dikuatkan iman dan Islamnya. Ala hadziniyah wa ala kullatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malikuddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan makin niki kita akan lanjutkan kembali kajian ilmu fikih, yaitu kitab Fathul Mu'in, dan nanti kita akan coba baca beberapa dari penjelasan, yaitu dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi makin niki yaitu kajian tentang ilmu fikih. Pertemuan saliwat yang pelungguh sami sampun dijelaskan tentang masalah solat. Mungkin yang bacakan kelanjutan daripada kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Wa ba'du. Wa yubadiru man marra bi fa'itin wujuban infata bila uzrin, dan hendaklah disegerakan, wajib dipercepat, tidak boleh ditunda-tunda. Mamarrah bifaitin wujuban, yaitu sesuatu yang atau hendaklah orang itu mempercepat. Orang siapa? Yaitu orang muslim yang mukallaf, yang suci dengan Islam, sa'wah akil balik, dalam keadaan dia bersuci. Bifaitin wujuban, hendaklah dia menyegerakan melaksanakan sholat yang ia tinggalkan, wujuban dengan keadaan wajib. Infata bila uzrin, apabila dia meninggalkannya tanpa uzur. Fayalzamuhul qada'u fawran, maka harus kepadanya untuk mengqada'nya dengan segera. Qala Syekhuna Ahmad Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan berkata guru kami atau guru kita, guru kami, gurun si pengarang kitab niki, yaitu Al-Alamah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Walladhi yazharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada' ma 'ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu. Dan pendapat yang jelas, keterangan yang sudah jelas, bahwasanya seseorang itu haruslah menggunakan cukup waktunya untuk mengqadha apa yang telah ditinggalkannya, ma'ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu, selain waktu yang ia butuhkan yang tidak boleh tidak untuk dipergunakannya. Wa annahu yahrumu alaihi tatawu'u, dan bahasanya orang tersebut haram hukumnya untuk melakukan tatawu', sholat sunat. Wa yubadiru bihi nadban, dan ia bersegera untuk melaksanakan sholat yang ia tinggalkan itu, artinya mengqadha sholat itu nadban dalam keadaan sunnah. Lamun sabaru ia wajib, lamun makin sunat. Infata bi'uzrin, jika yang ia tinggalkan itu disebabkan karena keuzuran. Kanaumin lam yata'adda bihi, seperti disebabkan karena tidur yang tidak melampaui batas. Wa nisyanin kadzalik, demikian juga jika ia lupa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, niki satu penjelasan bahwa orang itu ada kalanya dia meninggalkan sholat karena ia
lupa karena ia tidak sengaja. Okay. Ada orang yang meninggalkan sholat karena memang ia sengaja. Ini beda hukum dan nikah. Nah, jarin ini masalah tentang bagaimana hukum mengqadha sholat. Karena sebagian pendapat ulama ada, ini pendapat orang-orang sebelah. Paham nih nggih, orang sebelah. Tidak perlu kita qadha sholat. Lamun wah tebilin sembayang niki, wah dosa belik, no. Tinggal gawe bayar apa pegawaian sak solah-solah. Tobat enggak wah dek tulak qadha sholat. Bahasa saya enggak Nabi. Alasannya sholat itu sudah ada ketentuan waktunya. Lamun wah subul waktu wah engkah narak kesempatan ke sholat malik sak lain. Nah, itu pendapat orang yang di samping. Dendek penjelasan di samping itu paham wah. Tetapi kalau jumhur ulama, baik itu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, terlebih kita yang Syafi'iyah, mau sholat itu ditinggalkan karena sengaja maupun tidak disengaja, wajib untuk diqadha. Bayar hutang tertipa Allah Ta'ala, ndak macam-macam. Hutang telik manusia dan ini wajib terbayar, apalagi hutang tiba manusia, tiba Allah Ta'ala. Jadi menurut versi pendapat saudara kita yang sebelah, nggih, sa taqadha niki lamun ndik tersengaja karena tinduk misalkan tiba-tiba lupa sampai yang subuh, itu yang diqadha. Tapi kalau disengaja ditinggalkan tidak perlu diqadha. Lamun tekadu gaya sakne dong kedemenan dengan niki kan. Maka pendapat dari mazhab Syafi'i atau ulama-ulama mazhab, nggih, niki Ibnu Hazm maran pendapat baru sak sebelah niki Ibnu Taimiyah. Tapi kalau mazhab ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Imam Hambali, okay, itu wajib diqadha. Alasannya apa? Okay. Pertama, menggunakan jalan qiyas. Nabi Bu, qiyas, dia dapat qiyas. Burung qiyas nende. Qiyas itu artinya menyamakan hukum dari suatu peristiwa atau masalah. Tekiasan tipe kewajiban haji atau puasa. Lamun narak dengan tinggalin puasa, wajib ia mengqadha. Lamun narak ia niki wah bernazar untuk berhaji, dek na mau gawe haji niki, nggih, gara-gara satu dan lain hal, maka baun taqadhaan, baun tegawean isi keluarga. Badal caren tite, badal haji. Atau lain, haji puasa itu sama-sama kedudukannya sebagai rukun Islam yang wajib ditegakkan. Nah, jarin dasar hukumnya nih ke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Saya lupa sembahyang, dia lupa-lupaan diri. Ya, terlupaan si Allah Ta'ala. Saking lelah lalut begawean, keler-leran niki dengan maghrib telang isa, ngase-ngasen subuh. Aneh telang niki makam dia dodok konek sili. Dendek timpak kampas napi-napi. Lamun tawah paham ilmu fikih, oh jangan lupa onek tinggal di qadha. Jadi fal yusalliha idza zakaroha, maka wajib untuk diqadha. La kafarata laha illa zakat, tidak ada kafarat
Tidak ada yang bisa menebusnya kecuali dengan melaksanakan sholat itu. Nah, dasar inilah maka ada namanya qiyas aulawiyah lamun ngaji kitab usul fikih, menyamakan hukum dengan memberikan status disebabkan karena lebih besar hukumnya. Lamun terlupa doan bapak ibu tersuruh mengkodok, wajib terbayah lunasin utang, apalagi sengaja mau lebih malik, wajib nih ke lupa doan kita diperintahkan, apalagi unsur sengaja. Ini ke masalah kodok nggih. Jarin ieu tak beden antara dengan lupa kance dengan sengaja. Nabi beden. Lamun dengan lupa maka hukumnya dia tidak berdosa meninggalkannya dan wajib mengkodok. Ente itu berdosa lamun dengan lupa. Makin arak dengan sakit keras bapak ibu. Tama UGD. Dek nasa diri niki telang akal. Ani dua sembayangan niki, dua solat, dua waktu telang. Tiba-tiba sadar mbe tau kene ni. Ani tentu onek atau arak dengan seingatan, ya lupa sembayang. Nih dia mau sembayang niki, maka ketika dia sadar nanti dan dia bisa melaksanakannya, wajib untuk mengkodoknya. Tapi dia tidak berdosa. Lamun dengan sengaja tinggalin sholat, maka dia berdosa dan wajib mengkodok. Nah, itu beda dengan lupa kance dengan sengaja. Nah, hadirin rahimakumullah, begitu pentingnya jadinya lamun terbaca lihat niki tersebutan baru dalam kitab niki, segera wujuban, wajib segera, jangan enteng-enteng. Aro misal mungkin subuh si tebilin ngaseun teh niki wah jam 7, padahal larak waktu niki masih sampai zuhur, dia tekanggu wah sembahyang duha. Sembahyang duha sin pejulu jam ke pira rakaat, lagu sembahyang subuh ndek. Nah, ini salah ini. Jadiin wujuban bahasa ulama dari nggih, fa in fata bila uzrin. Jika dia meninggalkannya itu nggih dengan tanpa uzur, Jadi orang meninggalkan itu ada yang uzur, ada yang halangan, ada yang tidak uzur. Artinya disengaja sudah, ndek karena tindo, ndek napa karena lupa, ya gara-gara main futsal, gara-gara mboyeti pi, gara-gara ketungkulan ngeraos. Maka orang yang seperti ini wajib, bukan sunnah, wajib untuk segera mau matiin laun nika, mati kan susah, tak berdua ada tanggungan ya. Nah, dan wajib menggunakan waktu yang cukup untuk mengkodoknya itu selain waktu kebutuhan. Baru waktu kebutuhan makin contoh niki kita ada berdua waktu lagu waktu niki jatuh untuk terkadu tinduk dia yang waktu lagu kadu tinduk ni waktu ndas kedi ni. Nah, lagu lamun tandek teman berde kebutuhan kepentingan harus segera. Apalagi ni belo tebiang tu waktu si Allah Taala yang kan teparan waktunya muasa. Kalau solat itu waktunya luas, bukan sempit. Ya. Wa annahu yahrumu alaihi tatawu, dan haram kita melakukan solat sunat. Endek wah solat sunat sawajib tegawe dulu ya. Nah, lagu lamun
saksi tertinggalan niki salat yang ditinggalkan itu karena kita uzur. Nah, baru niki ya tindo itu namanya uzur. Ya lupa uzur. Ya takut bencana. Lindur menokan den pelai rebak niki kan ya takut menjak kendak. Pelai niki lupa sembayang. Liwat waktu maghrib para sekecet. Lindur. Nah, itu namanya disebabkan karena uzur. Atau arak kanak yang kecemplung. Encong pelai samber kanak niki urus ndak sembayang dulu. Langsung pelai samber kanak ti ade ndak teri ele sumur. Nah, gara-gara sa pelai rebak samber kanak niki ketinggalan sembayang. Nah, itu namanya kita tinggalkan sebab ada uzur. Maka kalau itu yang terjadi, ya, wa yubadiru bihi nadban, menyegerakannya itu untuk mengqadha salat yang ditinggalkan sebab uzur itu hukumnya sunnah. Yang sunnah itu menyegerakan. Andai enta gawe sembayang ada istilah sembayang yang punya waktu, itu namanya salat adaan. Salat saat itu yang punya waktu itu si tepejulu dek kembe-kembe. Oke. Waktu maghrib ia tahun lindur. Terus tiba-tiba tama waktu isya. Nah, maka dia dahulukan salat isyanya daripada mengqadha salat yang tertinggal yaitu maghrib tadi. Itu sunnah hukumnya kalau itu dalam keadaan uzur. Lagu lamun dek uzur gara-gara ketungkulan bertransaksi misal lawan niki masih beli erwan niki jak batin tu niki terus niki jaga Allahu Akbar isa niki, maka wajib hukumnya dia menyegerakan salat maghrib dulu baru salat isya. Wa taqdimuhu ayyusanu taqdimuhu ay al-faid li hadisil khandaq. Nah, ini ada kisahnya dulu kenapa itu dihukumi sunnah mendahulukannya itu. Okay. Karena hadis tentang perang Khandaq dulu. Jadi ada riwayat dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Perang Khandaq niki perang yang terjadi 5 tahun suwahan Rasulullah hijrah di Pak Madinah. Nah, gara-gara ingin kaum kafir Quraisy niki milen balas dendam, saya nggak yoh mau kalah elek perang Uhud. Jadi 2 kali perang Uhud niki. Nah, sehingga dia istilahnya dia mengajak suku-suku yang ada di Madinah niki untuk bersatu melawan kaum muslimin. Jadi hampir 10.000 dengan niki. Melen aja hancuran kaum muslimin. Sementara kaum muslimin sekitar 10.000. Berembe tadah-tadahne niki siluwe. Mereka punya sekutu. Kaum muslimin mesame enggak di neraka kancen. Nah, akhirnya atas inisiatif ide dari Salman Al-Farisi menentan Rasulullah sila tepiak Khandaq parit telah abah tepiak niki keduk selapun Madinah niki. Nah, makanya Arab Masjid Khandaq keduk niki jadi den tau entan jak liwat. Lamun liwat teri temate langsung panak. Itu hebatnya Salman Al-Farisi. Nah, sehingga terjadi coba-coba komandan tentara kafir niki nggih aran Amr bin Abdul Wud niki coba-coba niki naperan milen menyeberangi parit itu sehingga
kedai isi Sidina Ali. Dialah yang berdua di bawah parit. Nah, itu kan kisahnya nih ke. Nah, dalam suatu saat kaitannya dengan ibadah solat nih ke. Jadi Sayyidina Umar ilek supuk waktu ilek pas perang Khandaq niki datang matur ti Pak Rasulullah. Jadi matur niki wah serap jelo maghrib nggih. Dalam hadis niki disebutkan faja'ala yasubbu kufara Quraisyin, gara-gara telat dia bau sembahyang maghrib asar mon sumpah niki cara kita jeluk kan dia caci Sayyidina Umar mencaci maki orang kafir Quraisy niki. Ada cerita gara-gara kamu doa niki mau sembahyang isi jari nunin kan karena peristiwa perang. Nah, wahsa perang niki matur tiba Rasulullah. Nah, itulah beratnya bagaimana orang meninggalkan sholat. Sahabat Rasulullah itu merasa kesel dengan tahu kafir niki gara-gara perang niki sempat beliau niki merasakan hilang segala-galanya, dia mau sembahyang, dia mau sholat. Makanya sholat itu bainar rajul wa bainal kufri tarkus sholah, manik Rasulullah, antara orang mukmin dengan kekufuran itu hanya satu, yaitu sholat. Bilin sembayang kupurlah kita. Nah, iya sandet melean iki para sahabat, sehingga begitu pentingnya matur ti Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berembe niki ya Rasulullah. Nah, makitu usallil asra hatta kadat syamsu tagrubu, tiang di tiang mau sembayang asar niki makin wasrap jelo ya. Mohon terjawab si Rasulullah, wallahi ma sallaituha, paden tadi kita masih dek mau sembahyang asar nih dek apa sida doa nyita masih semenuan juga nih. Faqumna illa buthan fatawaddaa lis-shalah, mun lalu terus tipa jauhan sekecet dengan medan tempur aran niki buthan, aran gubuk buthan aran niki ye lain minggir juruk sekedi mu ye tahu anda ambil air wudhu, kemudian sholat bersama Rasulullah, sholat bersama sahabatnya, yaitu sholat asar dan maghrib. Nah, itu dasar hukumnya Bapak Ibu nggih. Nah, hadirin rahimakumullah, ini yang perlunya orang mementingkan tentang ibadah sholat niki. Saya nggak nabi baru niki antara kita dengan kekufuran itu hanya yang memisahkan kita, yaitu sholat. Dalam surat Maryam disebutkan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Era manik Allah taala era niki janara supuk generasi pengganti orang-orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah dari orang-orang yang soleh, para nabi, syuhada, solehin, jangan tergenti lemak niki basen isi nabi generasi yang meninggalkan sholat. Wattaba'u syahwat doan boya niki hawa nafsunya saja diperturutkan. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka itu ada dalam kesesatan. Bahkan Rasulullah dalam riwayat lain disebutkan manfaatatuhu salatun faka'annama witira ahluhu wa maluhu. Isa ninggalin sembahyang salat, maka seakan-akan dia sudah kehilangan keluarganya dan harta bendanya. Jadi namun harta benda tetelang Bapak Ibu susah tak pendek? Susah. Coba menonton teberangan ikenan lamun duwe bandar teduan telang sih susah ta, berembe lamun telangan sholat harus lebih susah daripada kehilangan harta benda atau keluarga kita. Jadi
marak niki pengendikan Rasulullah. Lagu katanya dia percaya kepada Nabi, cinta kepada Nabi, tetapi urusan sholat saja yang disabdakan oleh Rasulullah dia abaikan. Mau berembe kecaran cinta jarin bohong jadi niki kan. Lanjut. Wa yusannu tartibuhu ay alfa itu fayaqdi subha qabla zuhri, dan disunahkan kita berurutan waktunya terhadap sholat yang ditinggalkan. Maka seorang itu mengqadha sholat subuh dulu sebelum zuhur. Misalnya nih lamun dua sembayang, dua sholat yang kita tinggalkan, subuh kanca zuhur, mau jatuh qadha ili asar, ambil terpejuluk, pejuluk subuh terus zuhur, baru ta gawe sholat asar. Wa taqdimuhu ala hadiratin la yakhafu fautaha infata bi uzrin, dan mendahulukan seorang itu atas sholat ada, sholat hadir, sholat yang hadir artinya sholat adaan, sholat yang punya waktu itu. La yakhafu fautaha, yang tidak khawatir ketinggalan dari sholat yang hadir itu, sholat yang punya waktu itu, okay? Nah, infata bi uzrin, jika dia itu meninggalkannya sebab uzur. Nah, wa in khasyiya fauta jama'atiha 'alal mu'tamad, meskipun dia khawatir tertinggal berjamaah. Itu 'alal mu'tamad menurut pendapat yang mu'tamad. Wa iza fata bila uzrin fayajibu taqdimuhu 'alaiha. Nah, kalau dia tinggalkan itu dengan tanpa uzur, maka wajib mendahulukan sholat qadha atasnya. Nah, ini ki tersuruh baru sak kedua, persoalan sak kedua, sunnah kita tertib. B subuh bejulu baru zuhur. Nah, itu sunnah, hukumnya kita mentertibkan. Nah, berikutnya mana yang akan didahulukan, mengqadha sholat atau melakukan sholat yang saat itu, sholat hadir istilahnya, nggih. Nah, sekiranya kita itu masih bisa melakukan sholat itu meskipun kita tidak dapat berjamaah, bahasa niki, nggih. Nah, biasa berjamaah niki. Nah, kemudian dia meninggalkan itu sebab tidak ada keuzuran, maka wajib dia mendahulukan sholat mengqadha itu. Nah, amma iza khafa fatal hadirah bi ayyaqa ba'daha wa in qalla kharijal waqti fayalzamhul bad'u biha. Adapun jika dia takut meninggalkan sholat ada, sholat yang saat ini, okay, dengan contoh misalnya dia hanya bisa melakukan sebagiannya saja, wa in qalla, meskipun sedikit, kharijal waqti, di luar waktu, mau njak sembayang niki maghrib umpama lagu njak mau arek serakaat, ada njak bis waktu niki, atau ndek teman terjak mau serakaat bis waktu nika bahasa. Nah, kalau dalam kondisinya seperti itu, fayalzamhul bad'u biha, wajib hukumnya mendahulukan sholat yang hadir, sholat ada, sholat saat itu, laun kemudian tegawe mengqadhanya, sehingga ndek temau nanti kita takut meninggalkan waktu. Menjaga waktu sholat itu wajib hukumnya. Tapi lamun masih luang waktu, ya wajib kita kerjakan itu. Oke. Ini paham niki Bapak Ibu kah? Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi uzrin, dan wajib mendahulukan sholat yang ditinggalkan itu dengan tanpa uzur. Ini wajib mendahulukan.
Okay? Tanpa uzur, ala ma fata bi uzrin, atas sesuatu atau solat yang ditinggalkan dengan uzur. Nah ini ada dua sembahyang dia temau sekek. Pertama si tebilin sembahyang niki dia temu sembahyang gara-gara itu lalih. Sengaja Tuhan dia sembahyang niki gara-gara nafsu syahwat Tuhan niki. Terus yang kedua si tebilin dua kali niki. Kedua kali mun dek temu sembahyang lagu ita uzur ketideman atau ingatan kita dicabut oleh Allah ya kemben ya mopok misal okay. Ini ke tiba-tiba sadar, maka mana yang didahulukan? Nah jarin tersebutan ya Riki wajib mendahulukan untuk mengkodok solat yang tanpa uzur. Itu pejulu niki tanpa uzur niki bejulu. Saat keliwatan tanpa ada halangan itu karena kesengajaan itu baru saat kedua kali entah gawe solat yang kita tinggalkan dengan sebab uzur. Wa in fuqidat tartib li annahu sunnah wal bidaru wajibun. Nah, meskipun meninggalkan tertib itu lakat jangan ditertib. Ya. Mungkin contoh misal Zohor sita bilin. Nggih. Gara-gara napi uzur misal. Asar semenuan juga si tebilin lagu ndek ta uzur sengaja lah menoh karena kesengajaan, keteledoran, kelalaian kita. Nah maka di sini wajib kita mendahulukan sholat asarnya itu tanpa kita harus tertib karena Nabi sebutan niki tertib itu hukumnya sunnah. Wal bidar wajib sementara menyegerakan itu hukumnya wajib. Bega niki ana ne bu nggih. Jarin Allah. Jarin yang intinya lah jamak-jamak niki pokok lamun toh bilin sembahyang niki wajib ta qada. Nah hadirin rahimakumullah, selanjutnya tambihun mamata wa alaihi salatu fardin sai mate sai bilinan dan dia punya kewajiban solat fardu. Ini luwe napa dek niki luwe kejadian sering berketua niki lamun kah mate juk balik. Lamun narak dengan bilinan terus ia berduwe utang solat fardu lam tuqda wa lam tubda anhu. Nih jadi sebagian pendapat ulama niki nggih tidak dikodokkan dan tidak dipidyahkan. Gratis wah. Nah, nggih. Nah, yang baca anunya niki penjelasannya. Jadi saya mamata walai salatun fala qada'a wala fidyata wa fi qaulin ka jam'in mujtahidin. Nah, ini satu pendapat ulama tidak perlu dikodokkan, tidak perlu dibayarkan fidyah. Pira fidyah? 1 mud untuk setiap solat 6 on 3/4 kilo lamun beras kurang lebih. Annaha tuqda anhu li khabaril Bukhari wa ghairiha. Nah, tapi dalam satu pendapat mengatakan cukup dikodokkan. Nah, nggih. Kodokan dia niki si keluarga. Usolli fardal zuhri an almarhum Papu Ahmad. Aku sholat fardu zuhur untuk atau mengkodokkan Papu Ahmad. No contoh niki niat, nggih.
li khabaril Bukhari wa ghairi, karena ada hadis Imam Bukhari. Nah, wa min samma ikhtarahu jam'un min a'immatina. Nah, dengan pendapat inilah dipilih oleh sebagian imam-imam kita. Jadi sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i yaitu dengan mengqadhakannya. Makin ara dengan lupa sembahyang zuhur telung dasa kali, telung dasa waktu sembahyang zuhur naniki, sembahyang asar semenuan jua keluarga telung dasa dengan lagu solah kayak niki ndek ke baru tahu artinya sawah solat telung dasa dengan bersab niki Allahu Akbar sikit dua telengan niki telung dasa dengan niki sab beres wah terus niki terus hingga assalamualaikum sembahyang asar makin sembahyang asar telung dasa dengan angka arak layak cara niki berundang caren okay. Nah nika wa fa'ala bihi subki an ba'di aqaribihi. Nah, dan itulah yang dilakukan oleh Imam As-Subki pada sebagian kerabat-kerabatnya. Imam Subki itu ulama Syafi'iyah itu, okay? Jadi lembilinan keluarga niki dia kodokkan juga seperti itu, okay? Nah, jadi wa fi wajhin alaihi katsiruna min ashabina annahu yut'am an kulli salatin muddan. Nah, ada juga satu pendapat dan telu pendapat ulama niki Bapak Ibu. Alaihi katsiruna min ashabina, dan inilah pendapat yang dianut oleh kebanyakan sahabat-sahabat kami unin. Jadi sahabat unin para ulama-ulamanya nih, okay? Syafi'i. Annahu yut'am, bahwasanya orang yang meninggalkan tersebut nggih atau diberikan yut'im, memberikan makan fidyah an kulli salatin muddan, untuk setiap salat itu akan satu mud. Darin yut'imu an kulli salatin muddan, darin fidyah isin ndek kadu mengkodok, berarti satu mud alias 6 on kali anden telung dasa waktu zuhur misal, berarti satu mud kali telung dasa, hitung diri boleh kalkulator. Wa qala al-muhibbut tabari yasilu lil mayyit kullu ibadatin tuf'al wajibatan aw mandubatan. Nah, atau wajibatin aw mandubatin boleh. Jadi menurut Imam Muhibbut Tabari, Imam At-Tabari, sampai kepada mayit setiap ibadah yang dikerjakan untuknya, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Tidak ragu Bapak Ibu, namun narak dengan kena kembali lalu kodok-kodokan dengan iya itu unin, ndak telengok. Maka ada baca-baca tahlil zikir yasinan kebon bawa siwak malam, ndak telengok. Ini sekelas Imam At-Tabari itu punya tafsir besar, sampai pahalanya itu kepada orang yang meninggal dunia, baik itu adalah yang berbentuk pekerjaan wajib maupun pekerjaan sunat. Okay. Arak dengan berbahasa lah lamun barak niki kan demen dengan niki unin sekecet besi ibadah lemak tepian tema tapi yang terpahala sih dengan sehidup unin. Bukan begitu cara berpikir. Cara berpikir kita itu seperti niki, contoh niki arak dengan mau pusaka warisan luwe, kira-kira dengan mau warisan luwe niki tetap pegawaian apa ndek? Hah? Nah ini tebang ada tanah sehektar. Lagu kira-kira jadi pegawai negeri terus dengan niki ya mau pusaka dengan tuan. Tetap napa ndek jak pegawaian jadi pegawai negeri. Tetap meno urusan perbeng urusan dia bekerja terus bekerja. Yang begitu cara berpikir. Oh lamun
tebang pahala si baturunin kan, itu bukan begitu, nggih. Nah, jadi ndek napa istilah setelah dia diberikan dia malas, bukan. Nah, jadi banyak sekali sahabat Rasulullah niki yang mengadu kepada Rasulullah, arak dengan nina, arak sak mama, arak sopok dengan nina lekan suku Juhainah haran laik nika. Nina niki, ya Rasulullah, inak tiang ia mati unin. Lagu wah bernazar untuk berhaji. Lagu dia sempat gawe juluan ia mati. Kira-kira anda tiang gawenin haji ia berembe unin. Oh nggih. Gawe unin tekene si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqdullah fallahu ahaqqu bil wafa. Manik Rasulullah, tunaikanlah hutang itu kepada Allah, dan Allah lah yang paling berhak untuk ditunaikan. Itu hadis sahih nih kan. Ya. Jadi itu pendidikan bagi kita. Arak sak puasa semenuan jua berembe ya Rasulullah. Dia noh berwasiat atau sedekah misal. Anden hidup layak ja sang berwasiat lagu den sempat tunin niki. Kira-kira anden tiang sak sedekahan niki terima na pendek nih. Terima insyaallah taala. Niki banyak hadis-hadisnya niki nggih. Apalagi kita sekarang salat jenazah ibu. Kan sekarang salat jenazah lihat deriki ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih. Sai dengan muslim bilinan. Siapa saja seorang muslim meninggal dunia kemudian berdiri di hadapan jenazahnya itu untuk sholat jenazah 40 orang yang tidak syirik kepada Allah, maka Allah akan memberikan izin di antara mereka itu untuk mensyafaati saudaranya yang meninggal dunia. Nah, itulah kehebatan saudara seiman. Jadi ndakan jawah bilinan itu tetap bisa memberikan kebaikan, baik amal yang wajib maupun amal yang sunnah. Nah, jadi loncat-loncat niki ndek bos kita baca karena waktu maghrib niki sangat sempit, nggih. Kemudian disebutkan niki nanti belain baru. Nah, baru wa fi qaulin anha tuf'al anhu aw sabiha amla. Nah, nih jadinya satu pendapat mengatakan tetap dikerjakan, dikodokkan, nggih, baik dia berwasiat maupun si mayit itu tidak berwasiat. Lemak lemu kemati anak piranan dikemuk sembayang hidap nani. Sak piranan seperti yang tinggalan nani. Lemak sida kodokan kedeh. Tidak perlu mau berwasiat maupun tidak. Hakahul Ubadi 'an Syafi'i li khabarin fih. Nah, itulah yang riwayatkan oleh Imam Al-Ubadi dari Imam Asy-Syafi'i, ya. Wa yu'maru dzu sibaz zakarun aw unsa. Nah, mumayyizun bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdah ay yajibu ala kullin min abawaihi wa in ala thumma al-wasiyyi wa ala malikin ar-raqiq ay ya'muru biha ay as-salati walau qada'an wa bi jami'i syurutiha li sab'in. Kemudian berikutnya, agar seseorang yang sudah mumayyiz dengan sak bedawi kanak itu harus diperintah untuk melaksanakan sholat, meskipun itu sholat qadha. Nah, ini kewajiban kita sebagai orang tua, nggih, kepada anak kita yang menyangkut masalah sholat. Daka anjak deman balik. Dari umur manusia niki kan umur 0 sampai dia nanti paham tahun cara mangan mesak, cara nginem mesak, cara bebesukan besok istinjaan.
wah tahun mesak nikah itu namanya mumayyiz daka ndek eman balik. Nah jadi umur mumayyiz nikah wah tahun bedaan be kiri be kanan niki hadis Rasulullah nggih sebutan waqila ayya rifa yaminahu min shimalihi niki. Jadi bahwasanya mumayyiz itu adalah dia dapat mengetahui kanan dan kirinya. Waqila ayyafhamal khitab wa yaruddul jawab. Ada yang mengatakan mumayyiz itu adalah anak yang sudah paham perintah dan dia dapat menjawab. Nah, belian rokok tuh nih kena anak niki tembe bapak itu nih nah tahun berjawab kan tahun dan lain itu namanya mumayyiz. Nah jadi arah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam suila mata yu'marus sabiyyu bis shalah. Rasulullah pernah ditanya kapan sih anak kecil itu diperintahkan untuk sholat. Faqala Rasulullah menjawab iza arafa yaminhu min shimalihi, apabila dia sudah tahu kanan dan bisa membedakan mana yang kanan mana yang kiri. Ai ma yadurruhu mimma yanfa'uhu, artinya mana yang baik untuknya, mana yang sekiranya akan membahayakan untuk dirinya. Ya kanan dan kiri. Tiba-tiba arah api lek juluh nggih tahu nih oh ya panas nih bapak berarti dia sudah bisa mengetahui mana yang sekiranya membahayakan mana yang sekiranya bermanfaat untuk dirinya. Itu namanya mumayyiz. Wajib hukumnya orang tua itu untuk menyuruh anaknya niki lisabin karena usianya sudah 7 tahun. Nah, 7 tahun aja SD. Makin ke anak umur 5 tahun doang cerdas. Ngerawas niki la ilaha illallah lemes. Nggih. Wah cekatan ieu kan Jepapun. Nah, jadi lamun umur barak nikah tak sebutan si dalam kitab niki wayam bagi ma'asigatil amri at-tahdid. Bahkan bila perlu lamun dinikmati perlu diperintah dengan ancaman yang keras. Oh kalau dia mas sembahyang dia milih salat dia kepeng-kepeng nane dia telolot-lolot don aduh adean dia baik dia masih kocet leh malam nak beli salah cara mengajar seperti itu, ancam dia bahasa niki. Nah jadi kita sekarang niki harus gunakan cara syariat, jangan gunakan cara perasaan, karena cara syariat itu langsung dari Allah, cara perasaan itu kadang-kadang datangnya dari nafsu setan. Akhir karena dia dibiarkan HP doang gawe naruh kanak-kanak tedoan ngone-ngone majel jarin karengan. Saya jangan salahan, jangan salahkan anak itu, kita yang tidak beres mengajarkannya. Wa yudrabu darban ghairu mubarrih wujuban mimman dzukirana. Seke berat malik niki dan bisa dipukul tetapi memukul tanpa melukai. Oh, jelas kalau memukul tanpa melukai itu artinya pukulan mendidik, bukan ndek dapat tetedoan. Pukul bila perlu, tepesan ya betis ke tongkel kayak niki nggih. Nah ujuban wajib itu ya. Nah alaiha ay ala tarkiha walau qadaan aw taraka syartan min syurutiha. Kalau anak itu meninggalkan sholat itu, baik sholat itu sholat kodok, maka dia sembahyang onek nani sembahyang nani kodok nani dari anak sudah diajarkan ya. Au taroka syaraton min syurutiha, atau dia meninggalkan satu rukun saja dari beberapa rukun sholat. Gede kelambim maka mentiam tam sembahyang
pengitan posat nanti ya. Dari gentian lamun lalu ngaji, lamun salat niki kaduan kelambi busana muslim, dendek kaduan onas olahraga. Ada yang tak tahu lengan masih kode niki mengabdi kepada Allah dengan cara yang sebaik-baiknya. Dendek takut mopo ibu. Nggih, gentian bila perlu. Lamun masih dek man sikat gigi lamun jak sembahyang anak niki kan lamun jak ngaji. Ni baru pun auzubillah itu sak ni pedas sampun nenek noh sikat gigi. Nggih. Nah, itu saya nggak belit lalu niki karena apa? Anak ini besok akan menjadi khalifah fil ardi, akan menggantikan orang-orang yang hidup sekarang niki, nggih. Sehingga wa fi aqdamihim hayataha unen niki inna fi yadi syuban amral ummah wa fi aqdamihim hayataha, bahwasanya di pundak pemudalah kehidupan bangsa ini, dan di derap kaki yang kokoh itulah nanti akan jaya bangsa ini. Nah, lamun kanak sasita tinggalin remak niki generasi kita ndek sembayang, ndek nara ibadah beremben dan jak seolah bangsa entah kayak pegenjah doan tica emok si batur lain enggak salaan, karena dia enggak berkualitas ibadah ende, ilmu juga enggak, sugih ende, selaput tahun ende, apa yang kita andalkan. Nah, nauzubillah min zalik. Makanya harus ekstra full perhatian kita kepada anak-anak kita. Jarin lekan sekedik-kedik dulu niki nggih. Dalam Al-Qur'an disebutkan tsumma auhayna an tabi' millata Ibrahim hanifah. Jadilah ikutlah milah tata cara Nabi Ibrahim alaihis salam. Salah satunya apa? Kebersihan. Nolengan temulai niki nggih. Itu namanya fitrah. Kita jaga fitrahnya anak itu, kesuciannya. Khitan. Nah, bersunat, ya lengan dulu. Terus apa? Taklimuz zufri, pelengkungkun. Nah, setelah itu perintah dia sholat, nggih. Nah, farriqu bainahum fil madaji unin. Lamun habelian sekedi pisah ieu tak na tinduk, ndak barengan tinduk kance semeton. Nah, apalagi saknina. Nah, apalagi zaman sak mangkin niki zaman HP Android. Nah, jadi itu tuntunan agama itu luar biasa. Pisah ya tau na tinduk pasen, ya. Kemudian apalagi berikan pendidikan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, mulai seperti itu. Terus cara berbusana, cara berpakaian, perhatikan apalagi desak nina, ya, pendek, bangsa kembuka auratnya. Nah, apalagi latih dia untuk berbahasa yang halus, berbahasa yang lembut. Nabi manik Rasulullah, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal nadbazi. Bahwa seorang muslim itu pantang, tidak boleh, tidak mau gitu kan, bit-ta'an, untuk menjadi pencela. Ini lengan masih kocet, wah tahun cele batur. Sebab apa? Dia nak perhatian sih dengan toa. Walal la'an, tidak boleh juga menjadi pelaknat, gara-gara sakit hati sekedik laknat batur. Nah, walal fahis, bicara-bicara yang keji, watau nyumpaan. Nauzubillah min zalik. Pakai bahasa-bahasa tuh di terminal sandek-ndek no ikadun. Nah, walal bazi, bersikap yang kasar. Dekman belek wah tahun buli batur. Nah, ini kewajiban kita kepada anak-anak kita. Nah, isa niki Bapak Ibu, nggih.
kelanjutan ben kecet niki nggih. Ada yang sak tuntas pasal niki. Nah, jarin wa yajibu aidan ala man marra nahyuhu 'anil muharramat wa ta'limul wajibat. Demikian juga wajib kepada orang tersebut, yaitu dengan toa kerabat-kerabatnya nggih, untuk melarangnya dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini kewajiban kita, dan mengajarkannya sesuatu yang wajib. Ini kewajiban-kewajiban agama juga diajarkan. Wa nahwaha min sa'iri syara'i zahirah, dan lain sebagainya dari seluruh syariat-syariat yang zahir. Walau sunnatan ke siwak, meskipun barang itu hukumnya sunnah, seperti siwak sikat gigi baru niki ajah ya bersiwak, ajah niat menila membersihkan gigi, aku berniat bersiwak lillahi ta'ala, yuni dalam matin yuni kena bijen ta, jadi lekat dengan ibadah nggih. Wala yantahi wujubu marra ala man marra illa bi bulughihi rasyidan. Fa ujratu ta'limhi zalika kal Qur'an wal adab fi malihi summa ala abihi summa ala ummih. Nah niki lamun dek tabau bersuruk kira-kira terus andai terjak bersuruk lalu ngaji, misal unin bahasa niki ta'limhi kal Qur'an, seperti mengajarkannya Al-Qur'an perlu kita pakai bayaran. Duit makin tinggi kan pakai bayaran, mengajar adab itu pakai bayaran misal niki nggih, maka itu diambilkan nggih ujroh ongkosnya itu fi malihi di dalam hartanya. Anak lebih sugih niki saya itu bilin mati anak yatim, luwek warisan niki tulengan betan. Nah, namun dia berdua summa ala abi, atau wajib bapaknya memberikan biaya. Bapak lumpuh yang terbegawian inaan sugih summa ala ummihi, inaan sak berdua kewajiban. Nah nike jarin harta yang dinafkahkan kepada keluarganya nike nggih itu dua mau ta, benta mau jalani kewajiban ta, sak kedua mau tambah sedekah, jadi tetap dihitung pahala bersedekah itu. Nah makanya disebutkan termasuk kepada istri kita juga wajib untuk kita suruh niki nggih. Nah niki disebutkan annahu yalzamu amru zaujatihi bisolah fi awqatiha wa darbiha 'alaiha. Niki semenuan jua semama niki wajib memerintahkan istrinya untuk sholat pada waktunya dan memukulnya kalau dia enggan, tidak mau. Nah coba nih tepes ini lemesan dia tersuruh laun, maka aku suruh aku juga ngehead masin head jang ke 6 bulan head lonto nggih. Atau sebalik niki bapak kan dia sembayang aku head tuh nih aruan pakai jak UGD niki nggih. Nah jarin masing-masing itu terhadap anak, terhadap istri atau kepada suami untuk kita saling mengingatkan. Ada yang seanda terjemus ke neraka, surat At-Tahrim ayat 6 niki kan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, wa ahlikum jaga keluarga, jangan sampai terjerumus kepada api neraka. Masa ingat Nabi ya bengis-bengis malaikat kan, ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Saya ingat Nabi bahan bakar api neraka itu manusia dan batu niki. Alaiha malaikatun ghilazun syadidun la ya'sunallaha ma amarhum, dan di situ penjaganya itu malaikat syadid yang ganas nyonya nggih. Nah hadirin rahimakumullah, nikilah tuntunan kajian kita pada malam ini. Maka insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan amanah dan perintah salat niki, dan untuk seluruh keluarga kita mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang ahli salat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa liman ahsana ilaina wa liman lahul huququl wajibatu 'alaina waghfir lahum warhamhum akrimhum biridwanikal 'azim fi ma qad sidqi indaka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Demikian kurang lebihnya, yang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.